Oke, bisa berbagi layarnya bisa terlihat. Bisa terlihat? Bisa ya? Oke. Wah, kalau siang lancar ya. Oke ya. Eh, Coba ya. Kemarin ini Supia ini rata-rata pakai handphone atau pakai pakai laptop? Banyakan pakai handphone atau pakai laptop? Coba kita cek dulu ya, tugasnya Mbak Rani ya. Tugasnya Mbak Rani. Bentar. Ini tugasnya Mbak Rani ya. Kita lihat coba buat pembelajaran ya. Kemarin tugasnya Yeyen sudah saya koreksi.
Bentar ya, lagi download dulu nih. Kok lama ya? Jadi harus banyak latihan ya kalau untuk KF ini, dan segera didiskusikan kalau nggak ngerti. Ya, kita lihat open. Tunggu ya. Ini memang kalau di berbagi layar agak lama nih. Nah, ini ya. Kemarin ya, ini kan. Rani ini dan teman-teman, ini menurut saya kalau mengerjakan tugas seperti ini dari KPB, kelas KPB ini udah sangat bagus. Ya, ini Rani mengcopy dari Facebook, ya, dari Facebook statusnya temannya atau eh apa namanya? eh ya, status siapapun ini kerjakan seperti ini udah bagus. Jadi eh copy ya, nanti diajarin lagi caranya ya. Terus dipaste di Microsoft Word atau di apa namanya, Google Doc. Yang sangat luar biasa ini ya, buat teman-teman juga jangan diragukan lagi, menggunakan handphone pun bisa. Ya, menggunakan handphone pun bisa. Ya, jadi apa namanya, tidak tidak hanya menggunakan laptop. Rani ini menggunakan handphone. Di sini ada tadi catatannya itu adalah dia Infocus M350. Jadi seperti itu. Ya, ini. Nah, ini mungkin ada yang diperbaiki sedikit. Misalkan gini. Ini kan tidak rata kiri kanan ya, Rani ya. Nah, ini di sort dulu ya. Kalau di handphone itu ditekan yang lama di sort atau dock itu ya.
Terus nanti diratain seperti ini. Nih, ratakan seperti ini. Nah, rata. Ya, rata. Habis itu ini nanti diketengahin. Tengah seperti itu. Ya. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, gambarnya ini dikecilkan, ya. Nah, nanti kalau gambarnya udah dikecilkan terlihat lebih rapi. Untuk mengecilkan itu, diklik gambarnya, ya. Terus ininya ditekan ditekan shift, terus dikecilin, ya. Dikecilin gitu, ya. Terus langsung dilepas. Kenapa ditekan shift supaya dia simetris ngecilinnya? Saya ulang, kalau ulang itu di Ctrl Z ya, kalau di laptop, kalau di handphone di undo gitu ya. Kalau nanti nggak dikecilin tuh gini dia nanti gambarnya nggak simetris. Suka kan ngelihat gambar seperti ini kan? Jadi gambarnya gepeng gitu ya, nggak rapi. Ini kan begini kan nggak rapi kan? Nah, kalau diulang gimana? Ctrl Z, Ctrl Z. Jadi, supaya dia rapi, ditekan gambarnya, terus ditekan Shift. Baru ditarik. Gitu, ya. Ditarik, seperti ini, dilepas. Nah, supaya, ini kan coba lihat. Ini nggak bisa digeser-geser nih, tuh. Padahal saya udah tarik. Tekan mouse kiri, geser. Dia belum bisa digeser-geser. Kenapa? Karena belum di wrap. Caranya nge-wrap gimana? Wrapping ya, artinya bisa digeser itu. Caranya adalah klik kiri, klik kanan, di sini nanti ada tulisan wrap. Ya, ada tulisan wrap. Ya, wrap text. Habis itu pilihlah dia square. Nah, seperti ini. Baru bisa digeser. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Itu yang pertama. Jadi kalau udah begini udah rapi kan? Nah, tuh lihat ya, udah bisa digeser, dikecilin, dibesarin, ini sudah bisa. Itu ya, itu yang pertama. Jadi itu. Nah, terus misalkan kalian mau eh, ngewarnain ya. Ini lihat, ini tulisan ini misalkan di B. Kalau ditekan B ini fungsinya adalah untuk menebalkan. Dia nanti akan tebal. Tuh, ya. Ini direkam kan ya? Oke. Dia akan kemarin saya belum kasih rekamannya ya. Nanti dikirim. Kemarin di tempatnya Mas Java. Oke ya, ini. Terus lihat, kalau misalkan kan ini huruf kecil, ya, ini huruf kecil, berarti kalau mau huruf besar semua, gimana caranya? Nggak usah ngetik lagi, ini nih dipilih nih. Di sini ada change case. Change case itu artinya apa? Ini ada uppercase. Nah, itu ya, seperti itu. Tuh, jadi dia huruf besar semua. Diulang, Ctrl Z. Ya, ini kan huruf kecil. Kalau mau huruf besar semua, tekannya ini, change case, terus pilih uppercase. Jadi huruf besar semua. Kalau tulisan yang kalimat ini mau warna biru, ya inilah warna biru. Ya, itu. Yang ini tulisan warna merah, pilihlah warna merah. Gitu. Yang ini tulisannya warna kuning, pilihlah warna kuning. Gitu. Ya, tinggal diganti-ganti. Mau hitam semua, tinggal dipilih semuanya, terus kasih warna hitam. Ya, oh maaf, kasih warna hitam. Ya, itu. Ya. Kalau mau dikasih garis bawah, nih kalau garis bawah A. Kalau dikasih miring, italik. Kalau di bold berarti tebal. Hurufnya mau dibesarin. Nah, di sini ada 11, ada 14, ada 16. Ya, seperti itu. Sama halnya kalau dari Google Doc. Coba kita praktekin ya dari Google Doc nih. Ya, Google Doc itu yang bisanya dibukanya pakai handphone ya. Nih, di copy, di sort ya, di sort dari atas. Sorry.
Wah, 5 menit lagi. Ini saya panjangin ya, sekitar berapa menit? 15 menit ya. Mbak Mbak Supiah ajarin Photoshop. Jadi kalau belajar tuh gini Mbak Supia. Mbak Supia terima kasih dengan semangatnya ya. Jadi kalau belajar itu bertahap. Ibaratnya gini, kalau yang bagus nih, kalau mau belajar naik motor, naik sepeda dulu. Karena akan lebih mudah naik sepedanya. Gitu, naik motornya. Nah, kalau mau naik motor, itu juga motor macam-macam kan sekarang. Ada motor metik, ada motor pakai gigi, ada motor Vespa. Nah, kalau udah belajar motor yang matic, udah bisa. Nah, coba mau belajar ke mobil, itu paling cepat belajar naik motor yang pakai kopling gitu ya. Ya, gitu. Jadi, nanti kalau udah belajar pakai kopling, itu dia udah bisa ngimbangin antara kopling sama rem sama oper gigi. Nah, baru belajar mobil. Nah, kalau udah bisa belajar mobil, nanti bisa mengimbangkan. Kalau tiba-tiba sekarang belajar Photoshop, ya, pertama nih yang perlu dipelajari, oh saya lupa manjangin waktunya lagi tadi. Waduh, tadi kasihkan ngobrol tuh. Ya udah. Oke ya. Nanti kalau emang ini dilanjut ini ya, buka kelas lagi atau gimana nih? Aduh, saya sorry banget. Gimana ya cara manjangin lagi? Ntar lu. Saya cari-cari. Saya tadi udah main oke aja tuh. Caranya gimana nih? 'Extend class duration'. Oke, extend. Oh, untung masih ada. Extend dulu deh. 20 menit. Oke ya. Extend 20 menit. Keberatan gak nih? Sekaligus. Dah, 20 menit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi, itu Mbak Supia ya. Nah, sekarang kalau mau belajar Microsoft Word, tolong ya, itu kalau yang laptopnya atau komputernya masih dalam bahasa Indonesia, itu dirapikan dulu ya. Dirapikan dulu dalam bahasa Inggris. Nah, istilah-istilah ada di sini nih ya, itu file ya, home, itu isinya apa aja, terus insert ya, terus insert ya, eh, apa aja di dalam insert, terus terus dua. Nah, sekarang kalian itu pelajari dua aja dulu. Tiga ya, ada di sini file, file nggak usah dipakai, ada home dan insert. Itu aja dipelajari. Pelajari apanya? Bahasanya. Bahasanya gimana? Maksudnya nih, kalau home itu ada B. B itu artinya bold. Kalau dalam bahasa Indonesia, B ini nanti ditulisnya apa? Tebalkan. Terus kalau I itu italic, itu miringkan. Kalau ini kan kalau kalian klik coba lihat. Ini B. Itu B artinya kontrol
bold, ya apa namanya, ditebalkan. I itu berarti italik. Italik itu adalah dimiringkan. U artinya underline. Underline artinya garis bawah. Jadi seperti itu. Ya. A B C yang dicoret berarti hurufnya. Ini dipelajari dulu, strike talk. Nah, begitu diklik nih ada. Kalau ini artinya subscribe, dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu nanti juga kalau masuk ke Photoshop mudah. Yang namanya B itu apa ya, logonya B, oh berarti menebalkan. Kalau langsung Photoshop nanti pingsan. Ya, karena dasarnya belum ada. Dibagusin dulu di Microsoft Word-nya, ya. Terima kasih dengan semangatnya. Nah, terus sekarang kita coba ya buka yang di Google. Google Doc, ya. Lagi-lagi caranya adalah tulis aja Google. Ya. Nih ada Google, masuk ke Google Application ya. Rani udah tahu tuh, berarti karena udah bisa mengerjakan ini berarti dia sudah pernah masuk ke dalam ini. Terus Google Artus More, ya kan? Terus pilihlah Google Doc. Ya, Google DOC. Nah, kalau mau blank lah yang plus blank dokumen. Nah, ini lihat, sama juga kan bentuknya kan dengan yang di sana kan, di situ kan? Nah, ini dia. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di sini ada file ya. Di sini ada insert ya kan? Di sini ada huruf A. Nah, ini tadi di copy, tinggal diklik kanan, di paste kan tadi. Udah di copy kan? Ini kan di sort ya. Di sort ya. Klik kanan, copy ya kan? Terus masuk ke
Google ini klik kiri, klik kanan, ya kan? Paste. Kalau di sini Ctrl V. Pasti ada kalau Ctrl V. Ya, Ctrl V. Lama ya ini. Ini kayaknya jaringannya nih. Ininya soalnya nggak bagus nih. Tuh. Di sini harus ada paste harusnya nih. Nggak nongol, berarti jaringannya kurang bagus nih. Kendalanya, bedanya ngerjain di Word sama ngerjain di Google Doc adalah ya, ini dia benar-benar mengandalkan jaringan. Kalau jaringannya nggak bagus, dia tidak akan bisa kerja, ya. Itu bedanya. Hmm, ini udah di copy, ya kan? Copy, terus di sini, terus diedit, di paste. Ctrl V. Wah, jaringannya nggak bagus, jadi nggak bisa. Harusnya ya kalau ini diklik nih, ini ada paste nih, nih, edit terus paste itu bisa harusnya, ya. Ini karena jaringannya nggak bagus nih. Nanti kita coba ya. Jadi caranya gitu.
ya. Loh, siapa nggak bisa dengar apa-apa? Memang iya nggak bisa dengar. Emang saya mute. Yang lain dengar nggak? Yang lain bisa dengar nggak? Bisa kan? Aduh, kaget. Saya udah dari tadi kalau nggak sampai nggak dengar. Ya udah, nanti Mbak Supia ini ya, lihat rekamannya ya Mbak. Nah ini Rani mohon maaf dan teman-teman ini jaringannya nggak bagus. Jadi begitu dikontrol V dia nggak bisa. Ini harusnya waktu di file ini di edit terus di paste dia bisa nih harusnya nih. Tapi di sini nggak tong nimbul berarti jaringannya kurang bagus ya. Tapi kalau ngetik, kalau ngetik bisa nih ya. Ngetik juga lambat tuh ya kan. Hari ini misalkan hari ini saya bertemu dengan ya. Nah, ini sama persis. Nah, ini di sort ya. Di sini A mengenai warna ya, jadi tulisan merah. Lambat ya. Sayang banget. Ini harusnya begitu di sort di sini ada dipilih huruf A, terus di sini warna merah, dia harusnya teksnya merah. Ini nggak bisa, sinyalnya nggak bagus. Oke ya, jadi caranya seperti itu. Kalau gitu di Word aja dulu. Sama persis. Nah, kalian belajar standarnya itu dari sini aja. Home ini kalau B itu udah pasti bold, kalau I itu pasti italic miring ya, U underline garis bawah. Terus sampai di sini nanti ada warna huruf. Ya. Seperti itu. Ya, warna hurufnya ini dikasih warna biru, ya, kuning, coklat tuh. Langsung dia kasih warna seperti ini. Ya. Nah, kalau di Word ini ada perintah begini nih. Kalau gambar ini diklik 2 kali, nah dia nanti ada pilihan gini. Nah, agak blur, ya, agak ada bayangan, ada agak seperti ini, ya, ada seperti dikasih bingkai, ya kan, agak dikasih bingkai seperti ini, gitu ya. Ini kalau di Microsoft Word, ya. Nah, ini dicoba. Jadi yang di home itu ada perintah-perintah ini di ya, di ini kan, dipelajari ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang pakai handphone nanti Rani ini ya diajarkan juga ya teman-temannya ya. Ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan? Ada, Mbak Supia. Tapi itu di luar buku paket ya. Jadi nanti dipersiapkan nih, saya lagi cetak. Nanti diumumkan. Memang udah banyak yang minta. Jadi selain rekaman nanti juga ada lihat bukunya, ya. Ditunggu ya Mbak Supia ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, paham ya ini ya, pelajari lagi. Yang belum nyerahin tugas dikoreksi, dikirim segera biar ada tahu kesalahannya di mana. Ini Rani ya, jadi kesalahannya Rani bukan kesalahan ya. Yang perlu diperbaiki adalah tadi ini nggak rata, ya, ya. Ini nggak rata nih, ya. Ini tadi Rani kan pilihannya masih pakai ini. Ya, nih kiri kanannya nggak rata, terus diratain pakai ini. Kalau rata kanan gimana? Pakai ini. Kalau rata tengah gimana? Pakai ini. Nah, kalau nulis puisi biasanya rata tengah, ya kan? Kalau nulis kanan biasanya juga ada, ya, rata kiri kalau nulis novel. Ya, kalau nulis simetris pilih ini. Gitu. Jadi perlu diperhatikan gitu-gitu ya, dipahami. Ya. Ini nggak bagus sinyalnya jadi nggak bisa dipaste. Yang lain nggak bisa ngetik ya, ngetiknya di grup aja. Kenapa saya jadi jarang-jarang Pak rata tengah? Itu nggak di enter sama Mbak Supiah itu. Coba di enter. Kalau di enter pasti rata. Jadi dia begini terus. Nah, begini. Nah, gini. Terus nggak rata. Kalau di enter dia pasti nanti akan jadi rata. Ditekan enter. Oke? Oke ya. Untuk pelajaran hari ini sampai cukup dulu, cukup sekian. Besok Rani dikasih tahu jam 1 apa jam 12. Saya kemarin baca chattingannya ada yang sampai minta jam 12. Ya udah, saya masuk jam 12 ya. Enak sebenarnya belajar siang gini. 1 jam gitu ya, manfaatin waktu istirahat. Belajar komputer itu bukan masalah lama, tapi masalah sering menggunakan. Kalau sering menggunakan pasti dia lebih bagus daripada lama tapi menggunakannya tidak rutin. Dia lama belajarnya 2 jam atau 3 jam atau 4 jam, tapi ntar sebulan lagi dia baru buka. Itu malah lebih gak bagus. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Rosita, Rani, Endah, Supia, Sophia Karin. Itu kayaknya bukannya sama Sophia sama Supia Karin FB-nya.
Oke. Terima kasih ya Rosita ya. Yang hadir tanggal 7 yang mau tanggal 7 saya nggak di Taipei. Tapi tanggal 14 ya. Tanggal 14 kalau mau belajar bareng kita tunggu. Oke ya. Terima kasih atas kehadirannya. Rekamannya segera segera saya unggah ya 2 kali ya. Oke, oke. Terima kasih ya. Saya unggah 2 kali kemarin. Ada yang belum diunggah nanti tolong laporkan segera. Rekamannya ada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.